Selamat pagi, Media. Pagi, Bu Lucy. Ya, selamat bertemu Pagi, kembali. Pak. Ya, bersama ini kami tadi ada Pak Hartono, Pak Aris tadi nggak tahu mungkin ada kendala audio, mungkin sedang memperbaiki. Tadi juga ada Pak Heri dan juga ini adik-adik angkatan. Jadi sebenarnya kami ini share ke semua angkatan, tapi mungkin belum semua ikut bergabung. Tadi ada yang minta izin angkatan 2020 pembekalan KKN, jadi mungkin yang selain 2020 hadir di sini. Baik, kita akan ini media melanjutkan kembali. Jadi di semester ini Pak Hartono menginisiasi untuk ada acara alumni talk, itu mendatangkan alumni untuk berbagi atau sharing pengalaman pekerjaan dengan adik-adik angkatannya, dan di semester ini media ini yang keenam, alumni talk yang keenam. Sebelumnya ada beberapa yang lain. Nah, pada kesempatan ini mungkin kami ingin meminta sharing dari media terkait pengalaman kemarin mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan di perbankan, lalu sekarang bekerja di bank. Nanti kira-kira apa saja yang mungkin perlu disiapkan adik-adik angkatannya di sini. Nah, mungkin supaya menyingkat waktu, saya beri kesempatan media untuk menyampaikan. Ini mungkin sekitar bisa 60 menit, nanti lalu dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, silakan media. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi lagi untuk Pak Har, Bu Lucy, dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya bisa bersilaturahmi lagi dengan alma mater, dengan Bapak Ibu dosen, dan juga teman-teman semuanya. Sebelum saya mulai sharingnya, bisa aku izin untuk share screen? Silakan. Ini yang keenam ya, Bu ya. Nah, topik kita ini itu hari ini aku ambil temanya itu berkarir di dunia perbankan. Jadi nanti kemungkinan pembahasan yang selanjutnya akan banyak istilah-istilah yang akan dipakai dalam perbankan dan juga kalau ada teman-teman yang mau bertanya nanti bisa silakan langsung aja ditanyakan mau melalui chat ataupun bisa langsung unmute ya. Sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan diri lagi. Nah, nama saya Media Roslini. Bisa dipanggil media. Saya dari jurusan matematika, pasti ya, jurusan matematika angkatan 2017. Lulusnya itu di tahun 2021. Waktu itu dosen pembimbing saya itu dengan Pak Heri. Pengalaman saya kerja itu sebenarnya belum banyak ya kalau dibandingkan dengan alumni-alumni yang lain mungkin ya. Pertama, setelah lulus, aku bekerja di staff marketing head office Realme di Indonesia. Dan teman-teman tahu bahwa itu merupakan perusahaan startup dan pengalaman saya kerja di sana juga tidak terlalu lama, mungkin hanya 7 sampai 8 bulan karena ya buat saya ya, nggak tahu kalau buat teman-teman yang lain, kalau dari saya pribadi aku ngerasa lumayan pressure kalau untuk kerja di sana gitu. Di mana biasanya Sabtu Minggu bisa tiba-tiba dicari sama sama atasan gitu. Waktu itu kan masih 2021 masih zaman-zaman COVID tuh. Nah, jadi masih oke kalau cari sama dicari Sabtu Minggu tiba-tiba dicari ada laptopnya kan. Tapi bandingin kalau sekarang tiba-tiba dicariin lagi main sama teman, kayaknya tiap hari harus bawa laptop. Takut tiba-tiba dicari sama atasannya kalau di WN-WN gitu. Nah, jadi setelah itu aku memutuskan untuk mencari kerjaan yang baru. Dan kebetulan saya emang dari dulu tuh tertariknya dengan di bidangnya finance. Dan I have nothing to lose, jadi masih muda ya kita explore aja daripada kita kayak merasa pressure dan tertekan gitu di tempat yang sama. Ya saya mau explore diri, terus aku mencoba untuk daftar di beberapa tempat perbankan dan kebetulan saya diterima di Bank of China. Mungkin teman-teman agak asing untuk mendengarnya, itu merupakan bank asing di pusatnya itu ada di China, dibagi dua, ada di Hong Kong sama ada di Beijing. Dan kebetulan kalau untuk Jakarta branch itu dipegang dan seluruh ASEAN itu semuanya dipegang sama Hong Kong. Jadi head office-nya untuk ASEAN di Bank of China itu merupakan di
Hong Kong begitu. Dan saya diterima untuk bekerja sebagai Treasury Operation. Apa itu? Mungkin teman-teman kayak apa ini gitu kan ya. Biasanya kalau teman-teman alumni yang lain mungkin dengarnya data scientist gitu kan ya, tapi ini kok agak beda di bagiannya. Kok Treasury Operation gitu kan ya. Apa ini gitu kan ya. Nah, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Eh, Teman-teman ada yang pernah nggak main ke bank gitu? Pernah lah ya, pasti ya. Nah, biasanya kalau ke bank itu kita ngapain aja? Teman-teman kita sharing aja ya, ngobrolnya secara santai. Nanti kalau emang ada yang mau ditanyakan bisa langsung dari chatnya atau bisa respon juga dari chat ya, atau dari unmute juga boleh begitu ya. Eh, Pasti ya pernah main main ke bank gitu kan ya, atau at least antarin orang tuanya untuk ke bank gitu kan. Nah, biasanya kalau ke bank itu yang kita tahu ngapain aja? Biasanya kalau buka rekening, atau enggak itu setor atau tarik tunai, atau enggak transfer dana, begitu ya. Terus treasury operation ngapain gitu? Biasanya yang melayani itu kan di bagian depannya gitu kan. Nah, jadi di bank itu secara garis besar kita akan ada transaksi. Nah, transaksi di bank itu ada yang di front office sama ada yang di back office gitu. Nah, kalau transaksi yang ada di front office itu biasanya diselesaikan sama teller, ada transaksi yang diselesaikan sama treasury. Nah, transaksi yang diselesaikan sama teller itu rata-rata merupakan transaksi yang diselesaikan sama dengan nasabah. Nasabahnya itu bisa perorangan ataupun perusahaan. Nah, kalau untuk treasury itu transaksi yang diselesaikan merupakan transaksi antar bank begitu. Nah, tugasnya back office ini, treasury operation, dialah yang menyelesaikan semuanya transaksi-transaksi yang telah di-deal oleh teller sama treasury. Nah, terus secara garis besarnya kerjaannya, pengalaman kerjanya di dalam treasury operation itu seperti apa gitu kan. Nah, mungkin aku akan menjelaskan kerjaannya itu beriringan dengan kira-kira transaksi yang terjadi di bank itu seperti apa ya. Karena kebetulan di bagian yang saya pegang ini, treasury operation itu menyelesaikan semuanya transaksi-transaksi yang ada di dalam bank itu sendiri gitu. Pertama kita definisikan dulu ya. Secara umum definisinya kalau bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, jadi udah jelas ya kalau bank itu yang kita kenal gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga udah tahu bahwa bank ya tempatnya untuk menghimpun dana, terus dananya akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya. Treasury operation definisinya ya bagian yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian semuanya suatu transaksi yang dilakukan antara bank dan nasabah. Nah, transaksinya itu apa? Transaksinya kan udah tuh yang dari di awal tuh ada transaksi yang dari teller dan juga ada transaksi yang diselesaikan melalui treasury. Transaksinya apa aja gitu kan. Nah, pertama kita bahas dulu transaksi yang biasa kita ketahui yang ada di depan yang diselesaikan sama teller itu udah pasti tarik sama setor tunai. Udah jelas lah ya apa itu tarik dan setor tunai. Yang kedua itu ada transfer bank. Transfer bank itu bisa dengan local bank atau dengan international bank. Kalau international bank di sini aku nggak gimana membahas ya karena itu lebih ke bagian subunitnya clearing, subunitnya remittance. Di mana remittance itu kalau di dalam satu bank dia yang mengurus semua transaksi-transaksi dengan luar negeri yang berhubungan dengan luar negeri gitu. Misalnya memberikan gaji kayak untuk orang-orang yang luar negeri gitu. Kayak yang kita ketahui
lama ini kayak ada kereta cepat KCIC, itu kan kebanyakan, nah karyawannya di sana kan banyak yang dari China gitu, dari CK. Nah, untuk ngajinya mereka bagaimana gitu. Nah, itulah melewati international bank dengan diselesaikan oleh remittance. Nah, kalau di bagian saya itu di bagian subunitnya clearing dan settlement itu kebanyakan menyelesaikan transaksi-transaksi yang ada di local bank sama transaksi melalui clearing. Nah, local banknya sendiri itu sistem pembayaran yang ada di Indonesia yang diselenggarakan, yang dipakai oleh BI itu ada 3 jenis. Yang pertama itu SKNBI, ada juga RTGS dan BI Fast. Nah, terus kalau clearing itu seperti yang kita kenal itu biasa dinamakannya warkat. Nah, warkatnya itu ada jenisnya dinamanya C, ada juga disebut dengan giro gitu. Nah, terus yang SKNBI, RTGS, BI Fast itu apa gitu kan? Ya, pembayarannya seperti apa kan jarang dengar ya. Biasanya kalau kita transfer dengan local bank, kita pakai yang real time aja dari lewat handphone antar bank, transaksinya, terus kena biaya admin 6.500 gitu kan ya. Nah, kalau tidak jauh berbeda, sistem pembayarannya SKNBI, RTGS, BI Fast juga demikian. Tapi bedanya itu dari biayanya, fee yang dikenakannya, sistemnya yang dipakai juga cara pengirimannya berbeda, sama nominalnya yang paling penting yang berbeda begitu. Kalau kita transfer secara real time kan hanya dibatasin sampai tergantung dari kita buka rekening apa, biasanya hanya dibatasi antara 25 juta sampai 50 juta gitu. Nah, pertama, untuk yang SKNBI atau yang sering disebut dengan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, secara definisinya itu merupakan infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan clearing berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik. Nah, intinya dalam SKNBI itu merupakan ilustrasinya begini. Contoh, Acong. Si Acong itu merupakan dia buka rekening ada di BCA. Terus dia mau transfer uang ke saya. Aku tuh hanya ada rekening di contohnya di Bank of China. Terus gimana cara transfernya gitu. Nah, Acong dia ke teller di BCA, terus dia tanya, aku mau transaksi transfer dana ke bank ini, ke bank BOC melalui SKN gitu kan. Terus tellernya akan ngasih dia satu form untuk ngisi. Biasanya di formnya mengisi tentang yang pastinya ada itu nama pengirimnya, nomor rekening pengirimnya, terus nama penerima, nomor rekening penerima, sama nama bank yang akan ditransfernya itu apa. Setelah diisi di formnya, nanti teller akan input di sistem internalnya bank itu sendiri. Setelah itu, transaksi-transaksinya itu akan diproses oleh back office. Nah, tugasnya Treasury Operation di sini memverify transaksi itu sudah sesuai belum antara form yang diisi oleh Acong sama yang diinput sama teller sudah sesuai belum gitu. Kalau sudah, bagiannya clearing settlement ini akan memverify. Setelah itu nggak langsung diteruskan uangnya, tapi akan diberikan dulu kepada supervisor. Supervisor nanti setelah ada periode waktunya, semuanya transaksi-transaksi yang ada dalam waktu 1 jam itu dikumpulkan semuanya, baru ditransferkan semuanya melalui sistemnya BI, melewati BI. Setelah itu baru sampai ke bank penerimanya baru akan mencairkan uangnya kepada saya sebagai nasabahnya yang menerima uang di BOC begitu. Nah, itulah secara kasarnya kalau tugasnya di bagian clearing settlement untuk menyelesaikan transaksi yang di SKN. Terus jenis-jenis transaksinya di SKNBI itu kan banyak ya. Ada yang disebut dengan transfer dana. Nah, transfer dananya sendiri itu ada dibagi dengan single credit transfer. Itu contohnya seperti yang saya katakan tadi. Dan juga ada yang disebut dengan multiple credit transfer. Multiple transfer. Credit transfer itu contohnya
Misalnya Acong lagi ya, misalnya Acong. Nah, bapaknya Acong ternyata seorang pengusaha. Bapak Acong, terus dia mau bayar gaji nih ke karyawannya. Tapi karyawannya itu punya rekeningnya itu di bank-bank yang berbeda. Terus kalau dia mau input-input satu kan capek kan ya. Nah, jadi kalau untuk seperti yang pengusahanya Acong gitu, dia mau transfer gaji ke banyak karyawannya itu bisa melewati multiple credit transfer. Itu ada yang namanya one to many gitu. Jadi dia pasti ada kayak form yang khusus untuk mengisinya. Nah, setelah itu dia bisa langsung transfer semuanya data uangnya dari satu ke semuanya karyawan-karyawannya begitu. Nah, tugasnya treasury di sini apa? Sama. Kalau cek apakah datanya yang dari papanya Acong, karyawan-karyawannya itu sudah sesuai belum? Sudah sesuai dalam artian jumlahnya sudah sesuai namanya sama pengirimnya. Nominalnya dia terima itu juga udah sama belum? Nanti kalau sudah, di bagian supervisor yang akan langsung meneruskan transaksinya ke BI, BI akan meneruskan uangnya kepada bank-bank penerima dari lokal-lokal bank yang berbeda. Dan di Banknya Indonesia yang untuk saat ini yang konvensional, yang asing secara totalnya itu sudah ada ratusan, tapi kalau untuk eksaknya berapa, aku lupa ya, karena banyak. Nah, kalau yang kedua itu transfer debit. Transfer debit itu, untuk single debit transfer itu ada pembayaran warkat debit. Nah, jadi tadi kan ada nih transaksi bahwa ada tuh yang transaksi clearing. Transaksi clearing itu ada yang C sama giro. Nah, transaksi-transaksi itu untuk mengirimnya itu bisa menggunakan SKN ini juga, SKN BI. Jadi misalnya nih Acong lagi ya. Misalnya Acong ada menerima satu warkat gitu kan. Sorry. Ya. Nah, misalnya Acong menerima satu warkat diterbitkan sama Bank BCA. Nah, Acong dia mau bayar karena kan dia buka rekeningnya di BCA nih. Jadi dia buka rekening giro dan punya warkat dari BCA. Terus dia mau bayar utang, dia utang lagi sama saya. Contohnya dia utang 100 juta. Nah, dia utang 100 juta, dia mau bayar pakai warkat. Bayarnya dia isi tanggalnya berapa, nominalnya berapa, terbilangnya berapa, tanda tangan Acong yang sesuai tanda tangannya sesuai dengan spesimen yang dia daftarkan dan pas dia buka rekening giro. Setelah itu saya terima warkatnya. Saya terima warkatnya, saya mau cairkan uangnya. Saya carikan uangnya itu ngantar ke bank BOC karena saya buka rekeningnya ada di BOC kan ya. Nah, aku punya orang rekening di BOC, terus aku mau cairkannya gimana? Teller akan menerima warkatnya. Teller menerima warkatnya, terus dikasih ke back office lagi. Tugasnya kita di sini itu menginput di sistem SKN ini nominalnya, namanya, sesuai dengan semuanya kan ya, yang kayak nominal berapa gitu kan ya. Terus nanti akan diteruskan untuk mengirimkan warkatnya itu melalui sistem dan juga fisiknya dikasih juga ke BCA. BCA nanti akan nanya nih, BCA dapat warkatnya, terus dia ngecek, si Acong ini ada utang ke aku 200 juta, dia mau bayar. Terus dia cek spesimennya udah sesuai belum sama yang ditandatangannya. Kalau sudah agak berbeda, nanti back office-nya BCA ini nggak langsung mencairkan uangnya, tapi mereka akan lebih ngecek lagi gimana caranya, ya dia telepon lewat customer gitu. Permisi Bapak Acong, mau nanya apakah benar ada mengeluarkan warka sebesar berapa untuk ibu siapa-siapa gitu. Nah, kalau sudah dikonfirm sudah sesuai, baru nanti uangnya akan dicairkan di hari berikutnya begitu. Begitulah kira-kira kalau kerjaannya di bagian SKNBI. Kalau teman-teman ada yang bingung bisa langsung ditanyakan ya. Nah, itu kalau SKNBI. Kalau untuk yang RTGS,
sorry. Nah, aku lupa. Kalau untuk transaksinya SKN itu maksimalnya itu sampai 1 M. Terus kalau untuk pembayaran warkat itu bisa sampai 500 juta. Kalau ada nasabah yang tidak tahu maksimal nominalnya berapa, ada tuh yang bisa nulisnya sampai 1 M gitu kan. Terus bagaimana? Apakah warkatnya ditolak? Enggak, tapi akan diproses menggunakan bilateral gitu. Nah, untuk yang transaksinya kalau untuk pembayaran yang di atas 1 M itu bagaimana? Nah, nanti bisa menggunakan sistem pembayaran yang lain yang biasa kita sebut dengan RTGS. RTGS atau disebut dengan Real Time Gross Settlement adalah metode transfer dana elektronik untuk mengirim dana ke rekening tujuan dalam jumlah besar dalam waktu yang lebih cepat secara real time. Prosesnya sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan untuk transaksinya SKN, cuman berbedanya itu di nominalnya. Kalau nominalnya RTGS itu bisa dilakukan untuk transaksinya di atasnya 100 juta. Kalau SKN itu kan batasannya kurang dari sama dengan 1 M. Kalau RTGS itu transaksinya hanya bisa di atas 100 juta. Kalau 1T, 2T bisa nggak? Bisa dia jalankan juga, tapi biasanya kalau transaksi-transaksi dana yang sebesar itu ada prosesnya. Kita nggak langsung kayak menjalankan transaksinya dan verify dilanjutkan, tapi dikonfirmasi dulu dengan bagian yang menjaga likuiditas sebuah bank itu, apakah tersedia dana sebesar itu atau tidak. Apabila tidak, biasanya di bagian treasury itu akan melakukan transaksi yang disebut dengan money market atau borrowing untuk meminjam uang supaya transaksinya itu bisa berjalan begitu. Terus dan satu lagi, ini merupakan sistem pembayaran yang baru yang tidak lama di launching sama BI, yaitu disebut dengan BI Fast. BI Fast itu adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. Nah, jadi untuk transaksinya SKN sama BI RTGS itu hanya bisa dilakukan ketika BI itu buka jamnya, karena semuanya transaksi yang terjadi ini kita melalui BI. BI itu kalau untuk waktu opennya itu biasanya dari jam 8 sampai ke jam 5 untuk nasabahnya merupakan perorangan begitu. Setelah di jam kerja begitu, transaksinya bisa jalan nggak? Transaksinya nggak, biasanya akan dipending dan dischedulkan di hari berikutnya begitu. Jadi transaksi-transaksi yang ada melalui SKM maupun di RTGS itu semuanya tergantung dari jam operasionalnya dari BI sendiri. Tetapi kalau BI Fast ini berbeda, dia tersedia setiap saat 24 jam 7 hari begitu. Dan lebih menariknya lagi bahwa BI Fast ini dia bisa melayani transfer dana dengan menggunakan proxy address, antara lain bisa melalui nomor handphone dan email sebagai penggantinya nomor rekening. Jadi contohnya, Acung punya utang sama saya. Nah, banyak utang Acung sama saya tuh. Nah, Acung punya utang sama saya 100 juta. Terus dia mau bayar itu di hari Sabtu karena saya lagi butuh nih uangnya, nggak bisa nih, kamu harus bayarnya di hari Sabtu. Tapi gimana nih dia mau bayar? Mau pakai yang transfer secara real time yang di HP itu nggak bisa karena kan terbatas tuh jumlahnya. Hanya bisa sampai 25 sampai 50 juta. Transaksinya bisa dong 2 kali gitu. Bisa, tapi kan kayak memboros dong biaya admin. Terus kalau lewat SKNBI sama RTGS nggak bisa juga karena BI-nya jam operasionalnya sudah tutup. Nah, salah satunya saya bilang bisa lewat BI Fast gitu. Nah, Acong lewatnya bayarnya lewat BI Fast gitu. Tapi saya lupa nomor rekeningku berapa. Saya lupa nomor rekeningku berapa dan saya lagi di luar, nggak dicatat gitu. Terus saya ngomong sama Acong, Cong, aku udah daftar proxy nih di rekening di Bank of China, di rekeningku yang ini gitu kan. Jadi kamu bisa nih transfer dana ke aku itu lewat nomor handphoneku aja gitu. Nah, nanti di fiturnya biasanya melalui mobile banking, ada pilihan transaksi lewat BI Fast,
ada tuh pilihan kalau bisa transfer dana melalui proxy. Nah, Acong masukin nomor HP aku, tanpa ada nomor rekeningnya gitu, bisa langsung ditransferkan uangnya kepada saya gitu. Dan uangnya akan diterima langsung juga di waktu yang sama gitu. Nah, kalau untuk BI Fast-nya itu, untuk transaksinya hanya maksimal untuk saat ini sampai 250 juta per transaksi. Begitu. Kira-kira begitulah kalau di bagian Treasury Operation untuk menyelesaikan transaksi-transaksi dari sistem pembayarannya yang ada di BI. Contohnya yang seperti yang saya sebutkan, ada SKNBI, ada RTGS, dan juga BI Fast. Nah, ini gambarannya secara kasar ya, karena di dalamnya juga pasti, karena ini kan bicara tentang uang ya, transaksi yang terjadinya itu merupakan uang, dan uang itu merupakan uangnya nasabah, dan biasanya nominalnya tidak kecil. Jadi benar-benar harus teliti di sini apakah sudah sesuai atau tidak gitu. Dan pasti harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan harus dilihat apakah kode banknya itu sudah sesuai atau belum. Kalau tidak, nanti akan dikembalikan lagi uangnya, dan kita akan ngecek kenapa alasannya uangnya dikembalikan gitu. Kalau emang yang kita input salah, akan dikirim ulang lagi transaksinya. Itulah tugasnya operation gitu. Terus kalau dia dikembalikan uangnya karena nomor rekeningnya ternyata udah tutup, nah uangnya akan kita kembalikan kepada nasabah. Begitulah kira-kira secara kasarnya gambarannya untuk tugas dari bagian clearing and settlement di bagian untuk transaksinya yang dengan teller. Nah, biasanya kalau satu bank, itu pasti tujuannya untuk mencari keuntungan juga dong. Terus banknya itu dapat profitnya dari mana? Hanya dari transaksi dari teller aja. Nah, biasanya kalau bank itu bisa mendapatkan profit paling besar itu dari transaksinya treasury. Nah, transaksinya apa aja? Bank bisa dapat seperti yang saya sebutkan kan, transaksinya mau lewat SKNBI, lewat RTGS maupun dari BI Fast, itu ada fee-nya, dan fee-nya itu berbeda. SKN itu bisa dari 2.000 sampai 2.500 per transaksi, RTGS itu 25.000, BI Fast itu 2.000 sampai 2.500 juga gitu. Nah, itu tempatnya untuk bisa mencari profit juga, cuman ya kalau dibandingkan tidak sebesarnya bagiannya treasury. Kalau di treasury itu bisa mencari keuntungan dari transaksinya foreign exchange, atau biasanya kita sebut dengan FX. Nah, FX itu merupakan aktivitas pertukaran dua mata uang dengan nilai tukar dan tanggal penyerahan yang ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Nah, juga bisa melalui transaksi money market, pasar yang menyediakan sarana pengalokasian pinjaman dana jangka pendek dalam mata uang rupiah dan juga dalam valuta asing. Harusnya teman-teman sudah nggak terlalu awam lah dengan istilah-istilah ininya. Exchange ya, kita tukar kurs gitu. Misalnya nih, contohnya itu kan dealnya dengan antar bank. Acong itu merupakan dealernya di BCA. Terus misalnya saya merupakan dealernya di BOC. Terus perusahaannya Acong lagi butuh USD 1 juta. Dia ngechat lah ke aku, lagi butuh USD 1 juta. Dengan rate ditawarkannya kira-kira 14.500 gitu. Value date-nya itu di hari berikutnya. Misalnya hari ini tanggal 16, jadi dealnya itu kira-kira tanggal 17 gitu. Terus saya jawab, rate-nya bisa dinaikin nggak gitu? Nanti ada tawar-menawarnya dari bagian rate-nya, nanti akan di-deal gitu. Nah, transaksinya yang sudah di-deal itu akan diberikan ke bagian treasury operation. Nanti bagian treasury operation itu yang akan settle transaksi-transaksinya itu apakah sudah sesuai dengan SSI yang ada. SSI itu merupakan standardization settlement instruction. Jadi tiap-tiap bank itu memiliki SSI-nya sendiri dari berbagai macam nilai mata uang. Misalnya kalau dari Bank of China sendiri, IDR-nya itu biasa SSI-nya itu ke BKCH IDCA gitu. Terus bayar USD-nya itu melalui ke JP Morgan, Bank JP Morgan gitu. Karena dalam bank itu kan biasanya satu bank itu dia pasti membuka rekening Nostro sama Vostro di bank lain-lain gitu. Nah, dari sanalah
uangnya akan masuk yang harus sesuai dengan SSI-nya. Begitu juga untuk transaksinya money market dan juga transaksinya bonds gitu. Nah, bonds itu merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh peminjam dengan kewajiban untuk membayar kepada bond holder sejumlah bunga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dari bank itu juga bisa mencari keuntungan dari trade and loan gitu. Nah, transaksi-transaksinya ini aku nggak berani menjelaskan terlalu banyak sih sebenarnya, karena aku nggak tahu teman-teman di sini itu antara diamnya karena nggak paham atau bingung gitu. Karena ini bahasa-bahasa dan istilah di dalamnya terlalu apa ya, terlalu sangat perbankan gitu, dan aku nggak tahu apakah teman-teman itu benar-benar paham atau bingung gitu kan ya. Jadi kira-kira begitulah ya istilahnya kalau Sementara transaksi. halo. Ya, cukup jelas sebenarnya yang kamu jelaskan itu media, jangan khawatir gitu ya. Halo, bisa dengar suara saya media? Cukup jelas menurut saya bisa Dengar-dengar Pak. ngikutin. Oh ya, saya bisa ngikutin Baik. diagram-diagram yang kamu berikan itu sebenarnya cukup memperjelas gitu. Jadi seperti ada back office, ada front office dan seterusnya. Kita bisa ngikutin benar. Saya pikir juga teman-teman nanti juga sama dengan saya bisa ngikutin nanti kalau mungkin ada yang ditanyakan di sesi tanya jawab. Terus saja. Ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Har. Nah, kira-kira begitulah ya kalau di bagiannya treasury ada dealnya FX, money market sama bonds. Nah, sebenarnya kalau untuk Bank of China sendiri biasanya kita ada transaksinya tidak hanya dengan antar banknya yang di local bank, tapi kita biasanya ada transaksinya dengan international bank juga. Biasanya kita kalau ada di Bank of China sendiri kan lebih banyak itu transaksinya itu pakai CNY sama USD ya. Nah, biasanya kalau kita kekurangan nih transaksi-transaksi, kita harus bayar pakai CNY tapi kita kekurangan duit. Nah, kita biasanya bisa minjamnya itu dengan head office-nya, dealernya yang dari international bank ya, karena biasanya rate-nya itu akan lebih rendah. Begitu. Dan sebenarnya ada banyak jenis-jenisnya di FX itu ada kayak FX yang today, ada yang tomorrow, ada yang spot, derivatif, swap, banyak jenisnya gitu. Dan kita harus tahu itu jenisnya apa, tanggal penyerahannya uangnya berapa. Jangan sampai nih kita lupa bayar, jangan sampai kita lupa bayar uangnya. Karena ini namanya transaksi uang ya, apalagi kalau berkaitan dengan falas ya. Kalau uangnya sampai kita lupa bayar, biasanya ribetnya bukan hanya karena kita lupa bayar gitu, bisa harus lapor ke regulator, harus lapor juga kenapa sih ini nggak disetel, dan juga yang paling parahnya bisa sampai kena denda gitu banknya sendiri gitu, dan banknya biasanya dendanya itu tidak kecil jumlahnya begitu. Nah, terus ada juga untuk operational hour sama APU PPT. Nah, biasanya yang kita ketahui kalau di Frontliner itu kan kita melakukan transaksinya itu dari jam 9 sampai jam 3 sore kan. Terus jam kerja staffnya itu dari jam setengah 9 sampai jam setengah 6. Di waktu 2,5 jam itu kita ngapain aja gitu. Nah, biasanya kalau di bagiannya clearing and settlement itu perlu melakukan report transaksi ke BI, ke OJK, ataupun ke head office. Secara khusus karena untuk Bank of China kan masih bank asing, jadi kita masih perlu untuk melakukan report itu ke HO. Nah, untuk report transaksinya ke BI itu ada transaksi yang harian, ada juga transaksi yang bulanan. Secara khusus biasanya kalau report transaksi ke BI itu rata-rata kebanyakan transaksinya yang FX, bond sama juga transaksinya money market, dan juga ada yang ke OJK juga begitu. Dan setelah report ada juga tugasnya untuk merekap semuanya transaksi yang sudah terjadi dalam satu hari itu, mau transaksi yang dengan teller, bagian IDR, ataupun transaksi yang sudah di deal sama treasury. Dan setelah itu sebelum pulang kita harus melakukan balancing end of the day. Apakah sudah balance antara yang dikeluarkan dari sistem internal banknya itu sendiri sama sistem yang ada di BI biasanya adalah sistemnya gitu untuk ngebalance antara transaksi yang sudah terjadi itu dalam satu hari itu. Kalau ada selisih maupun itu 0,1 saja, kita harus
cari sampai ketemu baru boleh pulang. Kalau nggak ketemu harus cari sampai ketemu gitu. Nah, terus APUPPT itu panjangannya anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat. Jadi teman-teman pasti udah pernah dengar ya, pejabat korupsi uangnya sekitar seberapa banyak melakukan anti money laundering gitu. Nah, biasanya gimana caranya bisa ketahuan gitu? Nah, dari bank itu biasanya ada satu sistemnya, itu dia akan ngecek. Biasanya kalau dari ada negara-negara yang sudah termasuk high risk ataupun negara yang termasuk terorisme, nama-nama yang biasa terkait dengan terorisme, uangnya biasanya tidak langsung diteruskan. Ya, misal nih ada uang yang masuk kepada nasabah yang ada di BOC. Uangnya tuh banyak, terus dia masuk, salah satu namanya itu ada yang masuk ke terorisme, nama terorisme, atau negaranya itu termasuk negara yang high risk gitu. Uangnya nggak kita langsung cairkan gitu. Kita ngecek, oh ini namanya iya di-hit semuanya. Terus uangnya itu kita teruskan kepada bagian yang namanya legal. Mereka yang akan ngecek dan menginvestigasi uang ini uangnya anti money laundering atau bukan gitu. Nah, kalau iya, biasanya uangnya akan ditahan atau uang kita tolak untuk transaksinya diterima, atau bisa juga dilaporkan ke bagian polisi begitu. Cuma selama ini belum ada sih kejadian begitu. Nah, jadi dari semuanya yang dilakukan bagian saya sebagai clearing and settlement itu kan bisa dikatakan nggak ada sangkut pautnya ya dengan matematika ya, dan apa yang kita pelajari ya. Terus gimana dong ya untuk belajarnya gitu. Nah, pas awal aku masuk kerja di sana itu, ya pastinya ada training dari perusahaannya sendiri, dari kantornya sendiri dengan senior. Setelah itu, kita juga diwajibkan untuk mengikuti SPPUR, dan itu merupakan standarisasi sebagai operation. Nah, di SPPUR-nya sendiri nanti akan dapat sertifikatnya, dan ini merupakan wajib diikutin semuanya karyawan di bagian clearing and settlement. Nah, di SPPUR ini dia ada 7 jenis sertifikasi yang harus diambil. Dan kebetulan di bagian saya itu harus memenuhi 5 sertifikat dari 7-nya. Dan itu bayarnya ditanggung sama kantor kok. Dan lembaga-lembaganya yang diakui sama BI di Indonesia itu baru 2. Yang pertama itu LPPI, yang kedua itu IBI. Aku nggak tahu ya apakah pelatihan ini itu bisa dibuka secara umum atau enggak gitu. Tapi pun kalau kita buka untuk umum, itu biayanya lumayan. Biasanya pasti di atas 1 juta gitu. Nah, ada juga satu lagi itu ada sertifikasi BSMR, itu Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, yang harus wajib juga sebagai karyawan bank sebagai tindak lanjut dari peraturan BI nomor 11/19/PBI/2009 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum. Nah, tapi kalau yang BSMR ini itu ada levelnya. Dan yang saya tahu itu levelnya ada 5 gitu, 1 sampai 5. Dan kebetulan saya belum sih untuk mengikuti BSMR ini, jadi aku juga nggak bisa sharing banyak. Apa sih pelatihan-pelatihan yang diikuti di bagian SPPR, di bagian BSMR ini. Nah, kalau untuk yang SPPUR itu, yang aku sebutkan ada 7 itu merupakan yang pertama, sertifikasi tentang pengelolaan transfer dana. Yang kedua ada penata usahaan surat berharga nasabah, ada pengelolaan uang tunai, pemrosesan transaksi pembayaran, penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing, settlement transaksi treasury bank, dan settlement pembayaran transaksi trade finance. Nah, kalau yang ini tidak perlu diikutin sama bagian saya karena itu hubungannya dengan trade finance. Kira-kira begitu.
untuk kerjaan saya sebagai clearing and settlement. Terus untuk menutupinya dari presentasi hari ini, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Limit X menuju 2, 3x kuadrat ditambah X minus 9 sama dengan 1. Integral nor dari pi per 2 sin 2x dx sama dengan 1. Math is not one but many journey. Ingin saya katakan di sini bahwa soal yang berbeda, prosesnya mungkin juga berbeda, tetapi jawabannya tetap satu gitu. The key is stay curious and having a growth mindset, being grateful in every situation, never stop trying, then you will find the one. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan waktunya kepada